Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam sosial SMK fase E. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi di bab 2 yaitu tentang perubahan kimia dan perubahan fisika. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan doa kalian ini, kalian diberikan kemudahan untuk lebih memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sifat fisika materi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sifat kimia materi. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis karakteristik perubahan fisika dan kimia. Yang keempat, peserta didik mampu mengamati perubahan materi sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu, apakah perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia? Hal-hal apa saja yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang tergolong dalam perubahan fisika dan perubahan kimia? Kemudian konsep kimia apa yang kamu temukan dalam perubahan kimia ataupun perubahan fisika? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum berbicara lebih lanjut, kita ketahui dulu apa itu perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi atau zat baru. Artinya, hanya bentuk fisik atau wujud zat saja yang berubah. Meskipun bentuk fisik dan wujud zat berubah, tetapi sifat-sifat fisika zat tersebut tetap. Itulah mengapa perubahan fisika ini hanya bersifat sementara. Sedangkan perubahan kimia yaitu perubahan yang menghasilkan materi atau zat yang baru. Artinya, sifat zat yang baru berbeda dengan sifat zat sebelumnya. Dan jika suatu zat mengalami perubahan kimia, maka zat tersebut tidak akan kembali ke keadaan semula. Nah, sekarang kita ambil beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu lilin terbakar. Saat kalian menyalakan lilin, bagian yang berperan sebagai tempat melekatnya api adalah sumbu. Artinya, sumbu lilin mengalami pembakaran yang menyebabkan terbentuknya zat yang baru yaitu arang yang berwarna hitam. Yang kedua, kertas yang diremas. Saat kalian meremas kertas, sifat-sifat kimia dan fisika yang ada pada kertas tersebut tidaklah berubah. Kertas hanya mengalami perubahan bentuk saja. Yang ketiga, yaitu beras yang ditumbuk menjadi tepung. Pada peristiwa tersebut, beras hanya mengalami perubahan bentuk dari butiran menjadi bubuk. Oleh karena tidak mengalami reaksi secara kimiawi, maka jelas bahwa sifat fisika atau kimia beras tidaklah berubah. Yang keempat, makanan yang basi. Makanan bisa basi karena pengaruh aktivitas organisme. Hal itu menyebabkan bau yang tidak sedap dan perubahan bentuk pada makanan. Dari beberapa contoh perubahan kimia dan fisika yang tadi, apa yang kalian bisa lihat dari video tersebut? Mari kita diskusikan bersama-sama.